Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan materi saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Emma Yudiani, MSI Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Psikologi Industri dan Organisasi. Saya, Ai Julia, NIM 1820901063 yang akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Quality of Work Life. Sebelum mulai, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama mengenai sejarah atau historis dari Quality of Work Life. Jadi Louis Davies merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan istilah kualitas kehidupan kerja atau Quality of Work Life pada tahun 1972. Dan konferensi pertama mengenai Quality of Work Life itu dilakukan di Toronto tahun 1972. Nah, dan pada tahun 1972 juga dibentuk International Council for Quality of Work Life. Nah, apakah kalian penasaran tentang pengertian dari Quality of Work Life? Jadi ada beberapa pengertian definisi dari Quality of Work Life. Yang pertama itu dari Robbins, Stephen, dan Timothy pada tahun 2007. Jadi menurut mereka, Quality of Work Life adalah sebuah prosedur di mana organisasi memberikan respon pada kebutuhan karyawan dengan metode meningkatkan mekanisme untuk mengizinkan karyawan berpartisipasi dalam memberikan sumbang saran penuh dan ikut serta mengambil keputusan dan mengatur kehidupan kerja mereka dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada pengertian dari Lutas tahun 2006. Jadi menurut si Lutas, kualitas kehidupan kerja atau quality of work life adalah akibat dari efektivitas manusia dan organisasi yang digabungkan dengan penekanan partisipasi dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Lalu ada pengertian dari Filippo pada tahun 2005. Jadi menurut si Filippo, quality of work life merupakan setiap aktivitas atau perbaikan yang terjadi pada setiap level atau tingkatan dalam suatu organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi yang lebih besar melalui peningkatan taraf dan pertumbuhan manusia. Nah, selanjutnya ada pengertian dari Cascio tahun 2006. Jadi menurut Cascio, quality of work life dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan pertama menyebutkan bahwa quality of work life adalah sekumpulan situasi dan pelaksanaan dari tujuan organisasi, contohnya pemberkayaan pekerjaan, kebijakan promosi dari dalam, penyediaan yang demokratis, partisipasi karyawan, dan kondisi kerja yang nyaman. Pandangan kedua menyatakan bahwa quality of work life adalah persepsi-persepsi karyawan seperti karyawan merasa nyaman, aman, secara relatif merasa puas serta mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya. Quality of work life melahirkan lingkungan kerja yang lebih manusiawi, pengelolaan manajemen sumber daya manusia dengan menerapkan quality of work life ditujukan untuk mewujudkan kehidupan kerja yang berkualitas sehingga pada akhirnya mencapai kinerja yang unggul, produktivitas yang tinggi, dan mencapai kepuasan diri dan lingkungan kerja. Quality of work life merujuk kepada
tingkat dari kepuasan, motivasi, keterlibatan, komitmen, pengalaman karyawan terhadap kehidupan kerjanya. Karakteristik kualitas kehidupan kerja menurut Bernardin tahun 1998 memusatkan pada beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondisi kerja. Kondisi kerja ini harus memperhatikan keselamatan, kesehatan, lingkungan fisik karyawan. Yang kedua, pemberian upah dan reward. Jadi, perusahaan memberikan upah berupa kenaikan gaji atau bonus, dan reward berupa barang, pujian, pengakuan atasan kepada karyawan atas kinerjanya, terus promosi jabatan. Lalu yang ketiga, ada keamanan kerja. Suatu usaha untuk menjaga dan melindungi pekerja dan fasilitas yang dimiliki. Yang keempat, interaksi sosial. Jadi ada hubungan sosial yang dinamis, artinya hubungan antara individu dengan individu, antar kelompok, terus hubungan kelompok dan individu. Yang kelima, kemandirian. Jadi mereka itu dapat melakukan tugas itu dengan sendiri, tidak bergantung dengan orang lain. Yang keenam, demokrasi. Jadi ikut serta dalam mengambil keputusan. Sedangkan yang ketujuh itu kepuasan kerja. Jadi karyawan memiliki rasa puas atau rasa lega dan menyukai terhadap hasil kerja yang dicapai. Jadi punya rasa puas tersendiri dengan hasil kerjanya. Lalu yang ke-8, kecukupan pendapatan. Jadi gaji yang diterima itu harus cukup untuk memenuhi kebutuhan si karyawan. Terus ke-9, keikutsertaan karyawan dalam menyelesaikan masalah di dalam perusahaan. Ke-10, pelatihan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, manajer, dan staf untuk mendorong lebih profesional, tanggung jawab terhadap peran. Yang ke-11, meningkatkan keterampilan. Jadi ada dorongan untuk pengembangan skill keterampilannya. Jadi ada motivasinya, ada dorongannya untuk meningkatkan. Lalu ada rotasi jabatan, yaitu proses perpindahan posisi dalam pekerjaan. Lalu ke-13 itu ikut serta pada perserikatan. Jadi ikut serta dalam organisasi yang ada di dalam perusahaan. Yang ke-14, pembentukan regu atau membentuk suatu tim kerja untuk melaksanakan program kerja. Jadi kualitas kehidupan kerja atau quality of work life memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan moral kerja, mengurangi stres dan turnover, jadi pergantian karyawan. Yang kedua, meningkatkan motivasi untuk pengembangan skillnya. Yang ketiga, meningkatkan kebanggaan kerja, jadi ada rasa bangga terhadap perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kompetensi, jadi meningkatkan keahliannya. Yang kelima, meningkatkan kepuasan terhadap hasil kinerjanya. Yang keenam, meningkatkan komitmen, jadi ada rasa untuk tetap bertahan dalam perusahaan. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas atau hasil kinerjanya. Jadi ada beberapa indikator quality of work life menurut Kaskio tahun 2006. Jadi yang pertama itu partisipasi karyawan.
untuk meningkatkan partisipasi karyawan, dibutuhkan tipe kepemimpinan partisipatif. Artinya kepemimpinan yang dilaksanakan dengan cara memotivasi karyawan agar merasa memiliki perusahaan atau organisasi. Karyawan berhak untuk memberikan saran dan pertimbangan saat proses pengambilan keputusan, meskipun pada akhirnya pemimpin yang akan mengambil keputusan. Yang kedua, penyelesaian konflik. Kebersamaan yang terjadi di lingkungan kerja dan memberikan kepuasan terhadap lingkungan kerja yang nyaman. Dengan hal tersebut, karyawan mampu menyelesaikan setiap masalah yang terjadi serta berpengaruh pada lama bekerja karyawan di perusahaan. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi yang baik di dalam organisasi atau perusahaan, contohnya seperti tolong-menolong sesama karyawan. Bagaimana karyawan menyampaikan pendapatnya dan hubungan dengan atasan yang baik juga menjadi alasan dari komunikasi yang baik. Yang keempat, kesehatan kerja. Adanya BPJS, fasilitas dokter, izin sakit, ada surat izin sakit, terus ada penanganan kecelakaan dan cuti-cuti. Yang kelima itu keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yaitu dengan adanya komite keselamatan, tim penolong gawat darurat, dan program keselamatan kerja asuransi kecelakaan. Yang keenam, keamanan kerja. Jadi karyawan merasa nyaman bekerja di lingkungan kerja meskipun dengan pekerjaan yang berisiko, karena organisasi atau perusahaan memberikan sarana dan jaminan sehingga karyawan merasa aman dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketujuh, kompensasi. Jadi ada kompensasi yang layak. Tujuan dari sistem kompensasi adalah untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan demi mencapai keadilan antara karyawan dan organisasi atau perusahaan. Jadi kompensasi adalah salah satu alasan atau motivasi bagi karyawan untuk merasa puas terhadap apa yang diberikan oleh perusahaan atas pekerjaannya. Yang kedelapan, kebanggaan. Jadi ada rasa bangga terhadap institusi atau perusahaan dapat diaplikasikan dengan cara memperkuat identitas dan citra organisasi atau perusahaan, meningkatkan partisipasi karyawan, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Penghargaan dan pencitraan yang positif dari masyarakat terhadap suatu institusi atau perusahaan dapat meningkatkan rasa bangga bagi para karyawan yang bekerja di institusi atau perusahaan tersebut. Yang kesembilan adalah pengembangan karir. Jadi pengembangan karir dapat dilaksanakan dengan membuat program pendidikan dan pelatihan, evaluasi kinerja, dan promosi jabatan. Dengan demikian, jenjang karir di suatu organisasi atau perusahaan dapat membuat karyawan lebih meningkatkan kualitas pekerjaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi quality of work life. Jadi ada 7 faktor. Yang pertama, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang untuk dapat mengembangkan segala keahlian dan kinerjanya dalam tantangan menjalankan kualitas pekerjaan di dalam perusahaan. Yang kedua, partisipasi. Kesempatan karyawan yang diberikan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Karyawan merasa nyaman di lingkungan tempat kerja yang dapat meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat, supervisi. Hubungan yang baik antara pemimpin dan
dengan karyawan dan dapat bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, pemimpin dapat memberikan pengarahan dengan jelas akan tugas yang diberikan kepada karyawan agar dapat terselesaikan dengan baik. Yang kelima, upah dan kesejahteraan. Kesempatan karyawan untuk memperoleh upah atau gaji dan tunjangan di dalam suatu perusahaan sesuai dengan pekerjaan yang dijalani. Yang keenam, faktor sosial. Jadi hubungan baik dengan rekan kerja untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dan aspek lain di dalam kehidupan di lingkungan kerja. Jadi punya banyak teman rekan kerja, jangan perbanyak musuh di perusahaan, perbanyaklah teman. Yang ketujuh, penyelarasan fungsi di tempat kerja. Jadi menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja dan mampu membentuk sebuah tim untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi quality of work life. Jadi ada beberapa persyaratan untuk memaksimalkan kualitas kehidupan kerja. Yang pertama, manajer seharusnya menjadi seorang pemimpin yang baik dan dapat menjadi pembimbing serta pengayom bagi karyawannya, bukan sebagai bos atau diktator. Yang kedua, keterbukaan dan kepercayaan adalah kekuatan utama dalam penerapan konsep kualitas kehidupan kerja dalam manajemen. Yang ketiga, informasi yang berkaitan tentang kegiatan dan manajemen harus diinformasikan kepada karyawan, dan saran-saran dari karyawan itu harus diperhatikan secara serius. Yang keempat, kualitas kehidupan kerja harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari proses pemecahan masalah hingga membentuk mitra kerja antara manajemen dengan karyawan. Yang kelima, kualitas kehidupan kerja tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh manajemen saja, melainkan peran serta seluruh karyawan perlu ditingkatkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas-aktivitas quality of work life. Jadi aktivitas-aktivitas quality of work life itu mencakup beberapa hal, antara lain yang pertama, memberikan ide-ide pemecahan masalah secara partisipatif yang melibatkan anggota organisasi atau karyawan pada berbagai jenjang. Namun, quality of work life berusaha menciptakan kerjasama manajemen tenaga kerja dan manajemen partisipatif dalam usaha mengidentifikasi masalah dan peluang dalam lingkungan kerja atau organisasi, masalah pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan. Yang kedua, merestrukturisasi sifat dasar pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dan sistem-sistem kerja yang melingkupinya, sehingga pengaturan kerja dan rangkaian kerja lebih konsisten dengan kebutuhan individual dan struktur-struktur sosial di tempat kerja. Yang ketiga, menciptakan sistem reward inovatif yang akan memberikan iklim yang berbeda dalam organisasi. Hal ini karena sistem imbalan adalah faktor utama yang memotivasi kerja dan usaha karyawan yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan kinerja organisasi. Yang keempat, memperbaiki lingkungan kerja yang ditekankan pada kondisi nyata yang meliputi pekerja-pekerja termasuk lingkungan fisik, jam kerja, dan aturan-aturan yang berlaku. Baiklah, untuk review jurnal. Jadi jurnal Bahasa Indonesia saya mengambil judul pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kehidupan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan Honda Semarang Center
Setia Budi. Apabila implikasi kualitas kehidupan kerja karyawan lebih ditingkatkan, maka kepuasan kerja karyawan akan meningkat pula. Lalu untuk jurnal bahasa Inggris, saya mengambil judul The Effect of Quality of Work Life and Working Engagement to Employee Performance with Job Satisfaction as an Intervening Variable in PT Mopoli Raya Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kehidupan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada PT Mopoli Raya Medan. Baiklah, saya akan menyimpulkan presentasi saya hari ini, yaitu kualitas kehidupan kerja adalah upaya yang dilakukan organisasi dalam memberikan respon pada kebutuhan karyawan melalui cara di mana para karyawan diberikan kesempatan untuk turut memberikan saran penuh dan ikut mengambil keputusan serta mengatur kehidupan kerja karyawan dalam suatu perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan kerja karyawan, antara lain komunikasi, pengembangan karir, komitmen organisasi, dukungan emosional, pengaturan sistem kerja yang fleksibel, budaya keluarga yang responsif, motivasi karyawan, iklim organisasi, dukungan organisasi, kepuasan kerja imbalan. Manfaat dari kualitas kehidupan kerja yaitu meningkatkan moral kerja, mengurangi stres dan turnover, meningkatkan motivasi, meningkatkan kebanggaan kerja, meningkatkan kompetensi karyawan, lalu meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan komitmen, meningkatkan produktivitas. Variabel kualitas kehidupan kerja sangat menarik untuk diteliti. Intinya adalah perusahaan atau organisasi haruslah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah dan juga dapat mengatur kehidupan kerjanya. Saya rasa sudah cukup presentasi pada hari ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma fikila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.